Bismillahirrahmanirrahim. Dikeluarkan oleh At-Tabrani dari jalan Maimun bin Mahran dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika Allah mengutus Nabi Musa alaihi salam dan menurunkan Taurat, Nabi Musa berkata kepada Allah, "Ya Rabb, Engkau adalah Tuhan yang Maha Agung. Seandainya Engkau mau untuk ditaati, Engkau pun akan ditaati. Seandainya Kau pun mau tidak ditaati, Engkau pun juga tidak ditaati, alias dimaksiati. Tetapi Engkau mencintai untuk ditaati, sedangkan Engkau dimaksiati, maka bagaimana ini ya Rabb?" Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Musa, "Sesungguhnya aku tidak ditanya atas apa yang aku lakukan, sedangkan makhluk atau manusia itu akan ditanya." Setelah itu Nabi Musa berhenti. Ini masih lanjutan yang kemarin itu, yang setan nyamar jadi manusia yang debat sama Imam Syafi'i ya. Kemudian Nabi Musa berhenti, nggak nanya lagi. Dan ketika Allah mengutus Nabi Uzair, lalu menurunkan Taurat juga kepada Nabi Uzair, setelah Taurat itu diangkat sebelumnya dari Bani Israel, pernah diangkat Taurat, lalu turunkan lagi oleh Nabi Uzair kepada Nabi Uzair. Maka Nabi Uzair berkata, "Innaka Rabbun Azim, ya Allah, Engkau Tuhan yang Maha Agung. Seandainya Engkau mau ditaati, untuk ditaati, Engkau pun akan ditaati. Kalau seandainya Engkau berkehendak untuk dimaksiati, Engkau pun akan dimaksiati. Tapi Engkau mencintai untuk ditaati, sedangkan Engkau dimaksiati. Maka bagaimana ini ya Rabb?" Maka Allah memberikan wahyu kepada Nabi Uzair, "Sesungguhnya aku la us'al amma af'al wa hum yus'alun." Aku tidak boleh ditanya atas apa yang aku lakukan, sedangkan manusia itu ditanya, akan dimintai pertanggungjawaban. Fa'abat nafsu hatta sa'ala aidan. Tapi Nabi Uzair nggak mau, nggak puas jawaban itu. Nanya lagi. Nanya lagi. Maka Allah menjawab, "Hei Uzair, kamu mampu membawa matahari? Nggak mampu. Kamu mampu mendatangkan seliter angin? Nggak mampu. Kamu mampu mendatangkan sebutir angin, menimbang sebutir angin? Nggak mampu. Kamu mampu untuk mendatangkan 1 kilo sinar? Nggak mampu. Kamu mampu untuk mendatangkan maka Uzair menjawab, "Tidak, nggak mampu." Maka Allah mengatakan, "Fahakadha, demikianlah, la taqdir 'alal ladzi sa'alta anhu." Kamu tidak akan mampu terhadap apa yang kamu tanyai tadi. Sesungguhnya aku tidak boleh ditanya atas apa yang aku lakukan, sedangkan manusia akan dimintai pertanggungjawaban. Ama ini li ajli gubatik. Sekarang kamu aku hukum, hei Uzair. Aku hapus namamu dari para nabi, sehingga namamu tidak akan pernah disebut dalam kelompok para nabi. Maka namanya Uzair dihapus dari kelompok para nabi, sehingga Nabi Uzair tidak digolongkan kelompoknya para nabi yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya, sedangkan beliau sendiri adalah seorang nabi. Gara-gara bertanya hal yang tidak sepatutnya ditanyakan, maka Nabi Uzair kena hukuman, tidak pernah disebut namanya dalam kelompok para nabi, sedangkan beliau nabi. Lalu Allah mengutus Nabi Isa, dan Nabi Isa ini melihat kedudukannya di sisi Tuhannya, mengajarkan kitab, hikmah, Taurat, Injil, mampu menyembuhkan orang yang lumpuh, orang yang belang, menghidupkan orang yang mati, dan berkata, "Ya Rabb, sesungguhnya Engkau Tuhan yang agung. Seandainya Engkau mau ditaati, Engkau pun akan ditaati. Seandainya Engkau berkehendak untuk dimaksiati, Engkau pun akan dimaksiati. Tapi Engkau mencintai untuk ditaati, sedangkan Engkau juga dimaksiati. Maka gimana ini ya Rabb?"
Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu, inilah us'al amma af'al wa hum yas'alun. Sesungguhnya aku tidak boleh ditanyai atas apa yang aku lakukan, sedangkan manusia akan ditanyai. Engkau adalah hambaku, rasulku, kalimatku. Aku taruh kamu kepada Maryam dan ruh dariku. Aku ciptakan kamu dari tanah dan aku katakan kepadamu jadi, maka engkau terjadi, wujud. Kalau seandainya engkau tidak berhenti untuk bertanya itu, aku akan lakukan itu. Sebagaimana aku lakukan dengan temanmu dengan temanmu itu di hadapanmu. Dan aku ini tidak boleh ditanya atas apa yang aku lakukan, sedangkan manusia akan ditanya. Maka Nabi Isa alaihissalam mengumpulkan para sahabatnya dan berkata, al-qadar sirrullah fala taklafu. Qadar Allah, takdir Allah itu rahasianya Allah. Jangan memaksakan diri untuk dipahami.